Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah mencurahkan rahmat yang bersifat menyeluruh kepada seluruh makhluknya di dunia ini, dan mencurahkan rahmat yang bersifat khusus kepada orang-orang yang beriman di hari kemudian kelak. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan kabar gembira kepada pengikutnya yang taat dan memberikan ancaman kepada umatnya yang durhaka. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kajian kita pada pembahasan Al-Ahadits As-Sultaniyah, hadis-hadis tentang kekuasaan. Pada episode yang ke-11 ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falah wa yamna'uhu min ibnis sabil, wa rajulun baya'a rajulan bisil'ati ba'dal asri fahalafa billahi lahu la akhadhahu bikadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik, wa rajulun baya'a imaman lidunya fa in asabahu au akhazahu minha wafa wa il lam yu'ti lam yafi. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak. Tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan, dan bagi mereka adalah siksa yang menyedihkan. Yang pertama yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan air di tempat yang terbuka, lalu ia menghalanginya, tidak mau memberikannya kepada orang yang lewat. Dan yang kedua yaitu seseorang yang menjual kepada orang lain satu barang setelah asar, lalu ia bersumpah dengan menggunakan nama Allah bahwa dia memperolehnya dengan cara seperti ini, lalu yang membeli membenarkannya, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan yang ketiga, seseorang yang membaiat atau mengangkat seorang imam, seorang pemimpin karena alasan dunia, sehingga apabila ia memperoleh atau mendapatkan dunia itu,
maka dia menepati baiatnya. Tapi jika ia tidak memperolehnya, maka ia tidak menepati baiatnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan adanya 3 kelompok manusia yang di hari kemudian nanti akan berada dalam suasana yang sangat menyedihkan. Betapa tidak? Ada 4 sifat yang Rasulullah SAW berikan kepadanya. Yang pertama, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, atas mereka adalah siksa yang pedih. 3 kelompok manusia yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, salah satunya yaitu yang ketiga adalah mereka yang membaiat atau mengangkat seorang pemimpin tapi dengan alasan dunia, hanya untuk kepentingan dan keuntungan dunia semata-mata saja. Hadis ini adalah satu peringatan bagi kita semua. Apabila mengangkat seorang pemimpin, mengangkat seorang penguasa, maka tujuan dan alasan utamanya adalah karena kepentingan agama untuk kemaslahatan umat Islam. Maka siapa yang mengangkat seorang pemimpin, tujuannya bukan karena ingin menegakkan agama Allah, bukan karena ingin memberikan kemaslahatan kepada umat, tapi dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata-mata saja, hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan sukunya dan sebagainya, maka dia akan termasuk dalam kelompok yang dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi. Maka mari ikhwah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali ada amanah, apalagi amanah kepemimpinan yang hendak diserahkan, diberikan kepada orang lain, maka hendaklah pertimbangan utama kita adalah untuk kepentingan agama dan untuk kebaikan umat Islam. Jangan sekali-kali mengangkat seorang pemimpin hanya karena pertimbangan kepentingan dunia saja. Karena pasti keberkahan akan jauh dari kehidupan kita. Kepemimpinan itu tidak akan memberikan manfaat untuk agama, dan sebaliknya justru akan menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Seringkali kita merasakan dalam kehidupan ini adanya pemimpin yang diangkat sesungguhnya bukan karena kepentingan agama, bukan karena kepentingan umat, tapi hanya karena kepentingan dunia saja. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.